Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Ismail, NIM 507 001 kelas Ikom A 2020. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah entitas sosial yang secara sengaja dikoordinasikan dengan batas-batas yang relatif jelas, yang berfungsi dalam waktu yang relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan atau beberapa tujuan bersama. Itu menurut Robbins dan M. Coulter itu pada tahun 2002. Kedua adalah organisasi adalah hubungan-hubungan yang terpolakan di antara orang-orang yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan yang diarahkan untuk suatu tujuan tertentu. Itu dikemukakan oleh Bexley dan Yuki itu pada tahun 2003. Yang kedua selanjutnya adalah teori organisasi. Pengertian teori organisasi. Yang pertama adalah teori organisasi klasik atau teori struktur, menekankan pada struktur dengan ciri A. Adanya pembagian kerja, B. Hierarki proses fungsional, C. Struktur hubungan kekuasaan, dan D. Pengawasan yang ketat. Yang kedua adalah teori hubungan antara manusia yang muncul karena Outron Studies dengan ciri A. Adanya hasil atau adanya hasil atau produk daripada hubungan manusia. B. Adanya motivasi yang dijalankan oleh pemimpin organisasi. Yang ketiga adalah teori proses dan ciri. Adanya kerjasama antara sekelompok orang-orang secara nyata. Dan B. Adanya dinamika atau gerak ubah suatu organisasi. Yang keempat adalah teori perilaku dengan ciri. Yang pertama adalah A. Ada tidaknya baik buruknya suatu organisasi itu tergantung dari perilaku para anggotanya. B. Setiap organisasi mempunyai watak temperamen, cita-cita, keinginan yang berbeda-beda yang mengakibatkan perilaku dari setiap anggota organisasi. Yang berbeda-beda sebagaimana yang dinyatakan oleh Harper A. Simon. C. Perilaku dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu perilaku formal sebagai akibat hubungan formal dalam organisasi. Perilaku yang kedua adalah perilaku informal adalah sebagai akibat dari hubungan informasi yang timbul dalam organisasi. Dan perilaku non formal yang merupakan akibatnya adanya hubungan non formal yang merupakan jembatan antara perilaku formal dengan informal yang saling mempengaruhi. Yang kelima adalah teori sistema dan ciri. Teori sistema dan ciri. A. Organisasi sebagai jaringan atau network daripada berbagai sistem yang berkaitan satu sama lain serta bekerja dan bergerak berdasarkan tata kaitan sistem-sistem tertentu. B. Ancangan sistem melihat organisasi dalam kaitannya dengan lingkungan. Karena itu struktur organisasi harus menyediakan saluran-saluran komunikasi yang mempermudah pengambilan keputusan sebagaimana yang dinyatakan oleh Barnes pada tahun 1984. C. Teori organisasi dapat dibedakan sebagai teori yang menerangkan dan memprediksi apa dan bagaimana struktur, proses dan perilaku dari berbagai macam organisasi menurut budaya dan lingkungannya.
C. Tujuan organisasi. Tujuan organisasi menurut Silalahi pada tahun 2003 dapat dibagi menjadi dua dimensi. Dimensi tujuannya yaitu A. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu dimensi tujuan yaitu A. Tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. B. Tercapainya kepuasan dari anggota organisasi. Lalu tujuan organisasi yaitu adalah A. Pelayanan atau service, B. Mencari keuntungan atau profit, dan C. adalah tujuan sosial. Itulah sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.